yang hafal Quran khususnya atau dekat dengan Al-Quran, itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya. Kalau hafal dengan benar, itu minimal 3 kali lipat. Ada korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Quran. Saya lompat sedikit ya, nanti kita ada hafalan akbar nih, insya Allah. Ya, kami sekarang sedang ada program menghafal Quran 30 juz 30 hari. Ya, alhamdulillah, itu tempatnya sekarang masih di Bekasi, kedua di Lampung, di Bandung mungkin dalam waktu dekat. Itu udah di Bekasi sudah ada tempatnya, akhwat sudah ada sendiri. Ada yang hafal kemarin 24 hari, 25 hari, 30 juz, bukan juz 30. Ya, 30 juz. Ada yang 24 hari, 25 hari, ada yang 30 hari. Dididik dan terjadi perubahan, Bu. Perubahan. Nah, saya berikan kalau Ibu belum sempat, gini. Sebentar, pelan-pelan. Ibu cari murattal 30 juz. Misal dengan speaker aktif atau yang lain. Ibu putar aja di rumah 24 jam. Simpan di ruangan yang strategis. Di ruang tengah, di kamar tidur. Saya biasanya di rumah itu di speaker aktif ada sesuai dengan tempat lah. Di setiap kamar kami simpan speaker aktif. Quran 24 jam aja putar. Di ruangan tengah ada di situ. Jadi tiap hari yang terdengar Quran. Tiap hari. Itu suasananya beda, Bu. Akan lain suasananya, beda. Nah, untuk anak-anak kecil, ini ada rumus langsung disebutkan oleh pakar Quran. Kalau dia baru terlahir, di usia setiap bulannya, maka putarkan Al-Quran setiap juz setiap bulan. Berurut. 1 bulan 1 juz. A month 1 juz. 1 bulan 1 juz. Berurut, Bu ya, urut. Misal bulan pertama dia lahir 30 hari misalnya Al-Baqarah aja. Bulan kedua Ali Imran. Bulan ketiga terus sampai ke An-Nisa terus. Ya, misal itu bukan surat, maaf, juz 1 Al-Fatihah sampai 141. Juz 2 142 sampai 253. Juz ketiga ya 253 sampai dengan Ali Imran ayat ke-92. Terus juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Jadi begitu anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya, bukan pada penglihatannya. Ketika usia 30 bulan artinya 2 tahun setengah. 24 bulan 2 tahun, 6 bulannya setengah, 2 tahun setengah dia sudah mulai bisa bicara. Dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 juz Al-Quran. Anak itu, ini sepakat para pakar Quran, hanya tinggal diajarkan menghafal Quran 6 bulan, hafal Quran 30 juz. Di 3 tahun anak itu sudah hafal 30 juz. Itu yang dilakukan oleh orang tuanya Fajar dulu. Begitu dikasih ASI, bacakan. Ternyata saat dia bisa bicara 3 tahun, yang keluar di mulutnya Quran. Dicek, panggil guru dicek, Allahu Akbar. Ternyata dicek, 4 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Awal sampai akhir. Nah, Ibu bisa praktek seperti itu. Nah, nanti antara hafalan Quran, karena Quran itu punya kurang lebih 52.000 kosakata. Penelitian menunjukkan orang yang banyak hafal kosakata itu akan berpengaruh pada wawasan. Dan karena dilatih cepat menangkap pengetahuan, dilatih cepat menangkap informasi, Quran itu kan paling dahsyat, Bu. Kami sekarang sedang punya proyek itu meng-MRI otak penghafal Quran. Ya, bagaimana cara dia menghafal dengan mengeluarkan Qurannya. Kan kalau yang biasa-biasa ditanya gini misalnya, Ibu kemarin jam 5 sore ada di mana? Berpikir dulu kan? Pikir dulu baru keluar. Penghafal Quran tidak. Teruskan. Qul huwallahu sepersekian detik. Bagaimana bisa mengeluarkan informasi itu di dalam bagian otak kita sehingga sepersekian detik bisa keluar. Nah, itu kalau menghafal Qurannya benar, Bu, itu bisa dipakai memori untuk menghafalkan pengetahuan yang lain. Belajar fisika, begitu disampaikan masuk, dibutuhkan keluar cepat. Biologi, dihafalkan masuk, keluar cepat. Makanya orang Islam dulu, itu walaupun mereka ahli biologi, matematika, bahkan kedokteran, itu rata-rata semua penghafal Quran. Ibu buka ya, ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Sekarang banyak digandrungi, kitab fikih perbandingan. Bidayatul Mujtahid ini, Bu, itu tentang fikih perbandingan, tapi yang nulis dokter bedah. Dokter spesialisasi bedah, hafal Quran. Dari hafal Quran ini belajar fikih. Hafal Quran, hafal fikih, kedokteran. Ibnu Sina hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, kedokteran. Al-Khawarizmi hafal Quran, hafal hadis, ahli matematika. Tuh. Hampir semua. Ibu kalau nggak percaya silahkan.
Dan saya coba memulai membuktikan itu, ternyata banyak dampak perubahannya, betul itu. Ya, saya belajar Bu, saya belajar. Jadi saya kalau lagi selesai main-main ke toko buku, saya beli buku-buku anak sekolah itu. Fisika, kimia, matematika, saya pelajari sendiri. Ya saya buka YouTube, saya lihat bagaimana. Terus kalau ada anak mahasiswa belajar datang ke saya, bisa saya pengen belajar, kamu dari mana? Kedokteran. Kamu bawa semua modul kedokteran kamu ke sini. Saya akan pelajari, saya ajarkan apa yang kamu mau. Saya nggak paham, saya tanya sama kamu, dan kamu boleh tanya apa saja. Jadi saya belajar kedokteran dari dia belajar ilmu dari saya. Semua belajar. Dan saya senang belajar. Belajar. Itu indah Bu. Enak. Dan ternyata fisika itu banyak yang bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman. Ya, di bab gaya aja, gaya gerak sama dengan gaya dorong, F1 sama dengan F2. Ya, apa yang masuk itu yang keluar. Gayanya tinggi, pukulan kencang, rendah sedikit. Sama, iman sedikit yang keluar pun ibadahnya sedikit. Imannya kuat, dicas kuat, yang keluar ibadahnya kuat. Hukum tekanannya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, pressure. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang banyak gaya, banyak tertekan. Ilmu akhlak. Jarak S sama dengan V kali T. Jarak S sama dengan V kali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Mencari V, S dibagi T. Banyak. Jarak ke pengajian itu berapa? V kecepatan, T waktu. Orang yang menghargai waktu pasti akan cepat-cepat datang ke pengajian. Takut terlambat. Mulai jam berapa sih di TSM? Jam 8, maka dia ukur jaraknya. Dia percepat kemudian kecepatannya. Sampai jam 7 itikaf, ada yang dari subuh. Macam-macam. Itu korelasinya tinggi. Nah, sekarang anak fisika itu belajar untuk ujian saja. Anak sekolah belajar hanya untuk ujian, makanya ilmunya nggak dipakai dalam kehidupan. Itu almarhum yang Habib itu kan rajin baca Qurannya, sholatnya rajin. Ya, Masya Allah itu dan kepake ilmunya gitu. Dan sekarang pun masih dikenal. Jelas ya? Terakhir, tutup yang ketiga. Satu masih ingat tadi? Jaga keikhlasan. Yang kedua, dekati Allah dengan takwa, kan? Yang ketiga, maaf, dalil tentang takwa, satu lagi, dalil tentang takwa, dalil yang paling kuat nanti Quran surah ke-5 ayat 35. Quran surah 5 Al-Maidah ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Quran surah 5 ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk mewujudkan keinginanmu dengan takwa itu. Maksudnya begini, tadi jenis takwa sholat, maka ibu dalam sujud minta kepada Allah keinginannya apa? Ya Allah, jadikan anak saya ya Allah pintar dan berkah. Minta dalam sujud. Terus baca Quran bagian dari takwa. Ibu setelah selesai baca Quran, jangan cukupkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillah, atau tasdik, sadaqallah. Jangan cukupkan sampai situ. Selesai baca Quran, ibu berdoa. Ya Allah, anugerahkan kami syafaat dengan Quran ini. Ya Allah, perbaiki akhlak saya ya Allah dengan keberkahan Quran ini. Ya Allah, cerdaskan akhlak anak saya ya Allah dengan cahaya Al-Quran ini. Minta. Itu cepat dikabulkan. Saya lihat sekarang banyak orang baca Quran itu cuma selesai aja. Baca Shadaqallahul Azim, tasdik, selesai, sudah. Enggak, berdoa dulu. Berdoa. Nah, amalan terakhir yang ketiga, rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang rajin sedekah. Enggak usah jauh-jauh, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, itu kalau sedang mengajar juga demikian, rajin sedekah. Nabi itu bisa ribuan kali umrah, tapi dalam hidupnya hanya sekitar 3-4 kali saja. Ya, bisa berkali-kali haji, tapi tidak semua setiap musim haji datang. Apa yang beliau lakukan? Ternyata diantaranya mengajar para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, sahabat yang lain. Tinggal siapa yang ngasuh, yang biayai? Nabi. Di mana? Di sisi Masjid Nabawi. Ada supah namanya. Kalau ibu dekat Raudhah, sekarang wilayah Raudhah dengan yang masjid awal itu karpetnya hijau. Jadi kalau ibu nanti umrah di bulan-bulan ini atau ke depan, nanti kalau ibu ingin ke Raudhah, itu sekarang Raudhah karpetnya hijau dan sekitarannya sama karpetnya hijau. Itu yang karpet hijau itu wilayah asli masjid pada waktu dulu. Aslinya segitu. Masjid Nabawi sekarang itu Madinah tempo dulu. Madinah itu cuma segitu luasnya. Ya, di luar itu bukan Madinah. Nah, asli masjidnya itu yang karpet hijau. Nah, di sebelah arah dekat ke arah makam Nabi,
Di kala makam Nabi dekat ke arah Baqi, sisi dekat situ ada yang disebut Suffah namanya. Suffah, Ahlus Suffah. Di Suffah itu ada para sahabat yang khusus untuk belajar ilmu saja kepada Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ada Salman Al-Farisi, termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, belajar aja. Itu yang biayain Nabi. Yang nggak ada bekal, Nabi kasih makanan, ya, kasih kemudahan dan sebagainya. Nabi itu. Dan masya Allah ilmunya berkah.